Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu. Tumpukan sampah terlihat berserakan di sejumlah pinggir jalan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika. Sampah itu ketika dibawa ke TPA, sampah itu diproses, tidak hanya dibuang. Untuk lingkungan di Indonesia sendiri, aku rasa cukup buruk ya, karena banyaknya sampah di mana-mana. Belum lagi mereka membuang sampah itu bukan pada tempatnya. Lingkungan Indonesia sebenarnya dibilang bersih belum begitu bersih, tapi dibilang kotor juga nggak begitu kotor. Masih kurang bersih ya. Pembuangan sampah juga kayak masih kurang gitu. Nggak sepenuhnya kotor juga sih, jadi ada beberapa lingkungan yang memang harus diperhatikan kebersihannya. Masih banyak orang-orang yang suka sering banget numpuk-numpuk sampah sampai kayak bau gitu loh. Suka kelihatan orang-orang yang nggak buang sampah pada tempatnya. Lagi di dekat rumah kan ada ini ya, stasiun. Nah, di dekat stasiun di pinggir-pinggirannya itu masih banyak banget orang-orang yang buang sampah tuh di situ. Nggak tahu kenapa tuh. Terkait pembuangan sampah kayak gitu tuh masih menurut aku ya, yang udah aku temuin masih jarang gitu loh. Harus banyak yang harus diperbaiki gitu. Halo, aku Jasmina Nesa Putri dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Aku sebagai ketua pelaksana pada proyek PJBL Kepemimpinan 08. Kalau untuk job desk ketua sendiri, mungkin aku dari mulai pembagian divisi, terus juga menentukan tema, terus juga koordinasi antara teman-teman kelompok aku juga sama Bu Marinanya gitu. Jadi kalau kita tuh pakai pilar yang kedua Bu, poin 6, yaitu tentang komitmen terhadap lingkungan hidup. Terus Nah, untuk temanya kita tuh udah sempat diskusi juga kan Bu, terutama sama divisi acaranya. Nah, kita tuh sempat nemuin 3 tema Bu. Nah, tapi yang akhirnya kita pilih itu temanya tentang PHBS dalam menjaga lingkungan Bu. Kenapa milih lingkungan? Mungkin yang pertama tuh sesuai dengan jurusan kita ya, yaitu kesehatan masyarakat gitu kan. Kalau di kesehatan masyarakat itu tuh ada namanya derajat kesehatan. Nah, derajat kesehatan itu yang paling tinggi atau yang paling besar itu pertama ada dari lingkungan gitu loh. Jadi kayak lingkungan sendiri tuh juga yang paling mudah gitu loh, dari sekiranya kayak kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari kita. Terus juga selain itu juga kita lihat nih kondisi tempat penyuluhan kita apakah sesuai gitu dengan apa yang kita ambil. Kalau bagi aku sendiri struggle-nya itu mungkin lebih ke aku suka takut gitu loh untuk ngambil keputusan gitu. Tapi aku tuh mengatasinya dengan cara selalu komunikasi gitu loh, terutama kepada teman-teman BPH dan juga para koor divisi. Aku sebagai sekretaris ya, yang pastinya kalau misalnya tugas sekretaris ini menyusun proposal dan juga mengurus surat-surat keperluan untuk kegiatan penyuluhan nanti. Plusnya ini kita jadi belajar gitu nih, gimana sih caranya penyusun proposal kegiatan yang baik dan benar tuh kayak gimana. Jadi kita bisa lebih tahu. Terus juga kalau misalnya minusnya ini ya itu sih, banyak banget yang harus kita urusin terkait surat menyuratnya.
Sebenarnya aku ini kan bendahara ya. Bendahara itu seharusnya ngatur-ngatur rap, terus juga pokoknya tentang segala keuangan itu bakal diatur sama bendahara. Cuman karena keterbatasan jumlah orang juga dalam kelompok, aku nyambi juga jadi humas. Jadi aku narah hubung gitu loh ke pihak sekolah kalau kita mau survei dan segala macam. Tugasnya sebenarnya bendahara tugasnya nggak begitu ribet ya, juga di awal doang gitu, kayak mikir-mikirin keuangan doang. Nanti pas udah acaranya bendahara sebenarnya nggak begitu kerja banget nih. Terus kalau untuk minusnya di bendahara ya itu tadi, nyari-nyari barang-barang yang emang sesuai dengan harganya tapi kualitasnya tetap oke. Jujur pernah ya, itu mungkin di tempat rame gitu, jadi kayak susah kan ya nyari tong sampahnya. Jadi aku kayak karena udah nggak tahan nih megang sampah, tiba-tiba pura-pura kayak lepas gitu ya. Sebenarnya nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh. Jadi menurut aku di semua tempat nih, di tempat hiburan, di tempat konser-konser gitu, pokoknya di tong sampah itu benar-benar disediain gitu lah di segala sisi biar nggak kejadian kayak yang aku lakuin. Di kehidupan sehari-hari aku yang udah pernah aku lakuin ya, salah satunya ini ya membuang sampah pada tempatnya. Dan juga waktu SD itu aku pernah ngumpulin sampah gitu, kegiatan, terus kita bikin tas gitu dari sampah-sampah kopi gitu. Minggu TM 4 gitu misalnya ya, mau Bisa penyuluhan lebih itu cepat gitu ya, bisa lebih cepat gitu. biar cepet maksud gua. Boleh apa enggak gitu ya? Besok nanya kali ya. Iya ya. Mau apa ya? Hai guys, kita kelompok 1 Kepemimpinan 08 hari ini membuat video dokumenter ala-ala Netflix. Sebenarnya untuk tujuan utamanya adalah agar bisa merubah perilaku dari para peserta. Jadi mungkin sebelumnya peserta itu masih keliru dalam memilah sampah gitu, sehingga nanti mereka bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa memilah sampah sesuai dengan jenis tempat sampah yang sudah disediakan. Kalau di acara sendiri, alhamdulillah lumayan banyak ya job desk-nya. Ada beberapa, contohnya tuh ada untuk yang membuat rundown ada 1 orang, terus yang membuat materi penyuluhan ada 2 orang, yang membuat soal untuk pretest dan juga post-test ada 1 orang. Dan sisanya nanti mungkin bisa dikerjakan bareng-bareng karena masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Plusnya seru aja sih, karena kan di acara ini kan kita bikin konsep keseluruhan acaranya kayak gimana gitu ya kan. Untuk minusnya mungkin susah kali ya nentuin konsepnya tuh yang cocok sama acaranya tuh kayak gimana, agak lebih PR aja gitu. Banyak hal yang aku dapetin kayak materi baru gitu, cara ngerjain sesuatu gitu terkait bikin program untuk penyuluhan ini. Tapi kalau minusnya mungkin ini kali ya, karena kita juga dari macam-macam kelas, jadi cara bagi waktunya itu yang mungkin kurang di aku. Kebetulan aku dari divisi acara. Progres untuk divisi acara sendiri, aku diberi kesempatan untuk membuat pre-test dan post-test untuk job desk ini. Lalu aku juga sebagai pemateri pada proyek kali ini. Selanjutnya ada 3 cara mengelola sampah. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Dia, mengelola itu apa. Sejujurnya dulu tuh aku sempat malu atau segan gitu untuk menegur orang yang memang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, tapi kalau sekarang aku udah berani untuk menegur atau juga memberi saran kepada mereka. Yang paling gampang itu reuse kali ya, kayak kalau misalkan kita habis beli barang-barang yang mungkin tempatnya bisa dipakai lagi, itu kan juga salah satu buat ngurangin sampah ya, karena kan karena masih bagus, masih bisa kepake, jadi dipakai aja lagi. Waktu SMP itu aku pernah ada program dari sekolahku, kayak sampah organik itu dikumpulin terus dijadiin kompos. Sedangkan kalau sampah anorganiknya itu dikumpulin dijadiin
kayak kerajinan tangan. Itu kalau aku nggak lihat orangnya, sampahnya yang aku ambil dan aku buang. Tapi jika aku ngelihat orangnya, itu sampahnya aku ambil dan aku langsung berbicara secara langsung kepada dia dan memberikan arahan. Kalau sampah satu saja itu merusak pemandangan, apalagi banyak. Udah mulai vlognya tapi nggak ngomong apa-apa. Ketua ini. Untuk plus minusnya, kalau plusnya itu jadi belajar skill baru, kayak misalnya kita ngedit terus ada beberapa mungkin teknik yang belum tahu terus jadi tahu. Kalau minusnya itu mungkin nentuin konsep yang sesuai sama tema yang udah diusung kali ya. Di divisi PDD, aku ini job desk-nya ada membuat desain PPT, membuat sertifikat buat nanti sekolah yang kami kunjungi, terus udah merekam video kegiatan, terus udah buat sertifikat juga sih. Dampak positif yang dirasain sih sebenarnya lebih ke ngelihat lingkungan sekitar itu, tingkat estetikanya atau pemandangan di sekitar tuh jadi lebih bersih, terus jadi lebih jadi lebih enak dilihat aja sih gitu. Pernah sih, dulu pernah kena diare, dan juga kadang kalau ngeliat orang buang sampah sembarangan gitu kan kayak merasa kesal aja karena membuat lingkungan jadi kotor. Sejauh ini sih belum pernah ya, tapi memang kalau lingkungan kotor itu memang dapat membawa dampak yang negatif juga untuk kita. Dan olah sampahmu demi perilaku hidup bersih dan sehat. Sampah tadi ada 3. Singkatannya apa? Oke. 2, 3. Sisa makanan. Coba kita lihat. Sampah bagus dibuang nih, tong sampah apa? Apa? Plastik. Menurut kamu gimana sih perasaannya waktu ngikutin acara penyuluhan kali ini? Seru. Terus aku juga bisa belajar buang sampah pada tempatnya. Terus kalau kamu gimana? Senang. Dan aku bisa belajar buang sampah pada tempatnya. Materi apa sih yang kamu ingat atau yang kamu suka banget gitu dari acara kali ini? Tentang buang sampah. Ya, tebak-tebakan itu seru. Ya, gitu. Kalau kamu? Kalau aku kayak soalnya, terus main gamenya. Depannya kalian mau nerapin tadi yang udah dibilangin sama kakak-kakaknya nggak? Pasti. Oke, makasih ya sebelumnya. Boleh tahu gimana sih perasaan kalian waktu ikut penyuluhan ini? Senang. Terus bisa belajar. Kalau kamu gimana? Juga bisa belajar banyak. Dari apa yang kamu suka atau yang kamu tahu gitu dari tadi kakaknya ngomong gitu? Yang memilah sampah. Organik, anorganik, B3. Kalau kamu? Memilah juga. Organik, anorganik, sama B3.
Oke. Terus kira-kira ke depannya kalian mau ngelakuin nggak nih pola hidup bersih dan sehatnya? Mau lah. Mau. Kesan-pesan kita untuk penyuluhan kali ini mulai dari aku dulu, seru banget dan sebenarnya cukup sibuk ya selama nyiapin ini, tapi ternyata semua kesibukan itu terbayar di hari ini. Terus juga walaupun banyak kehektikan dan kemendadakan, kita tetap bisa ngejalanin semuanya dengan baik. Amin. Anak-anaknya tuh seru banget ya. Terus juga pada aktif-aktif juga, pematerinya juga bagus-bagus, semuanya keren-keren pokoknya. Gila, seru banget. Adik-adiknya juga aktif-aktif banget loh. Antusiasmenya keren banget. Seru banget. Terus anak-anaknya tuh mungkin gimana ya, sebenarnya tuh mereka tahu tuh karena penjualan kita tuh kan diambil juga dari kehidupan sehari-hari kan, jadi terus sebenarnya tuh mereka udah tahu, cuma mereka belum sadar aja. Jadi kayak pas mereka sadar kayak oh jadi itu, jadi kayak kitanya juga makin semangat gitu loh, kayak ngasih penyuluhannya, ngasih tahu merekanya. Terus, Apa ya, mungkin tadi dari rundown tuh agak mundur gitu loh, jam mulainya tuh lebih daripada rundown. Terus anak-anaknya cukup aktif, terus seru juga, terus bisa dapat banyak pengalaman juga, pokoknya seru. Anak-anak tuh pada antusias banget dalam kayak misalnya terkait PHBS gitu. Jadi berharapnya ke depannya semoga apa yang dipaparin di materi itu bukan hanya sekadar didengar, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan mereka ke depannya. Ya, buat adik-adik pesan yang dapat kami sampaikan tuh semoga adik-adik dapat memahami apa yang sudah kami terangkan tadi tentang cara memilah dan mengelola sampah dan juga menerapkannya. Seru banget penyuluhannya, kayak anak-anaknya juga pada aktif-aktif kan, apalagi waktu pas games. Terus juga pematerinya juga wah gila, kece-kece banget. Semoga pastinya kita berharap ya dari panitia teman-teman peserta nanti benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang udah didapatkan gitu. Contohnya dari pengelolaan sampah dan juga pemilahan sampah, sehingga nantinya tercipta sebuah derajat kesehatan yang meningkat. Amin.